Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam yang mengalun pelan. Bukan dari dinding, tapi dari dada makhluk itu sendiri. Raka menarik tangan Dio, mencoba membawanya pergi. Tapi tubuh Dio terasa berat, seperti ditahan oleh waktu yang membeku. "Lo harus pergi kah?" kata Dio. "Waktu gue udah habis." "Enggak, gue kesini buat kita berdua. Gak ada yang ditinggal." Makhluk waktu mengangkat jarum jam raksasa. Dari mulut tak kasatnya, suara itu kembali terdengar. "Detik terakhir telah tiba. Satu kembali ke dunia. Satu dilupakan selamanya." Dio menatap mata Raka. "Kalau lo paksa, lo bisa keluar. Tapi semua orang akan lupa gue, seakan gue gak pernah ada." Raka menunduk. Di tangannya, pecahan cermin mulai memudar. Wajah Dio di sana perlahan menghilang. Tapi saat ia memutar pecahan itu, ia melihat pantulan dirinya. Lebih tua, lebih dingin dan sendirian. Raka berbisik, "Gue gak bisa. Hidup dengan ingatan tanpa lo sama aja kayak gak hidup." Makhluk waktu menyodorkan pilihan terakhir. Sebuah jam pasir retak dan sebuah kompas kecil. "Pilih satu, jam pasir, untuk membalik waktu. Tapi kau akan menggantikan dia. Kompas, untuk kembali pulang. Tapi dia akan hilang dari semua kenangan." Raka menggenggam jam pasir. Dio menjerit, "Raka jangan!" Tapi sudah terlambat. Raka membalik jam pasir. Cahaya hitam menyelimuti ruang jam. Detik-detik terbelah. Suara tawa dan tangisan bercampur jadi satu. Di desa, keesokan harinya, seorang remaja bangun di tepi hutan. Bajunya kotor, matanya sayu, tapi ia masih hidup. Namanya Dio. Ia kembali ke rumah. Ibunya memeluknya, menangis. Tapi saat Dio bertanya, "Kak Raka mana?" Ibunya menjawab, bingung. "Siapa itu Raka?" Dio terdiam. Ia menatap ke cermin. Di sana sebuah bayangan berdiri di belakangnya, tersenyum. Raka tak lagi ada di dunia ini. Tapi waktu mencatat pengorbanannya. Tamat? Atau apakah Raka benar-benar lenyap? Atau apakah ia kini penjaga kabut berikutnya? Setelah peristiwa Menara Waktu, Dio adalah satu-satunya yang kembali. Semua orang lupa bahwa Raka pernah ada, kecuali Dio. Tapi mimpi buruk terus menghantuinya. Menara jam muncul dalam tidurnya, dan bayangan Raka sering terlihat di cermin, berdiri tanpa suara. Saat Dio mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, ia menemukan jejak kabut di tempat yang seharusnya cerah, dan orang-orang mulai mengalami kehilangan waktu. Lupa hari, lupa tahun, bahkan lupa siapa mereka. Kini Dio harus mencari tahu, apakah Raka masih hidup dalam dimensi waktu yang lain, atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap? Sudah 6 bulan sejak Dio keluar dari Bukit Kabut. Ia menjalani hidup seperti biasa. Tapi satu hal tak pernah berubah. Semua orang tidak ingat Raka. Bahkan di foto-foto lama, Raka menghilang. Ruang kosong menggantikan posisinya. Suatu malam, Dio terbangun karena suara dentingan. Jam di ruang tamunya berdetak mundur. Ia menuju cermin. Di sana, samar-samar, tulisan embun muncul. "Kau ingat aku." Cermin itu retak, dan dari dalamnya terdengar suara. 5 langkah lagi. Pagi harinya, Dio pergi ke perpustakaan desa. Ia menemukan buku tua yang berjudul Waktu Retak dan Bayangan Mati. Dalamnya, ada catatan seseorang dengan inisial RK yang menulis, "Jika kau membaca ini, mungkin aku masih ada, tapi bukan sebagai manusia." Dio gemetar. "Raka? Raka?" Malamnya, di kamar,
Dio menyusun pecahan cermin lama yang ia simpan diam-diam. Saat pecahan terakhir disatukan, cermin itu menyala, dan Dio melihat sebuah pintu, berbentuk seperti jam pasir. Dari balik pintu, terdengar suara berat, lambat, dan familiar. Kau datang terlalu cepat, atau terlalu terlambat. Tapi aku di sini, Dio.